Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja, perkenalkan nama saya Melijar SPDI, mahasiswa PPG Guru Tertentu Batch 2 tahun 2025 di LPTK IAIN Negeri Loksmawe dengan nomor mahasiswa 2025610413. Pada hari ini, Kamis 9 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja. Ini kartu ujian saya. Selamat menyaksikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah diberi kesehatan ya dalam memperoleh ilmu pada hari ini. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita buka dengan berdoa. Coba siapa yang memimpin doa? Berdoa dimulai. Siapa yang tidak hadir hari ini? Coba, Adelia Tungkelo. Hadir. Ayla Adura. Hadir. Arasya Putri Galuni. Alicia Salpiandra. Hadir. Anis Alisna. Hadir. Anessa. Hadir. Arifah. Hadir. Saida. Hadir. Ashifa. Hadir. Cinta Nur Salsabila. Hadir. Berapa orang yang tidak hadir? Ya, itu adalah absen bagi kawan yang tidak hadir. Semoga diberi kesembuhan, tidak ada sakit ya. Setelah itu, siapa yang memimpin? Tahu nggak apa itu soal rumah? Cabang-cabang emas. Yang lain masih ingat nggak tentang cabang-cabang emas? Apa aja? Masih. Salah satunya. Cabang emas itu terbagi berapa? 3. Yang pertama. Yang termaksud dalam hati apa? Ya. Kemudian beriman kepada Allah termaksud dalam apa? Ke dalam hati. Rukun iman yang keenam itu termasuk ke dalam syu'abul iman yang berkaitan dengan hati. Kalau syu'abul iman yang berkaitan dengan lisan, apa? Berzikir. Ya, berzikir. Kemudian cabang iman yang berkaitan dengan anggota badan. Sholat. Dan ketiganya itu termasuk dalam yang kita kerjakan hari-hari. Apa aja? Sholat ya. Sholat itu semua sudah mencakup. Di situ ada tentang hati, ada lisan, dan ada anggota tubuh. Kemudian mari kita saksikan video ini. Nanti kalian ambil kesimpulan. Hai, aku Jen.
Aku adalah seorang pelajar kelas 12. Mereka ini adalah para sahabatku yang selalu cerewet tentang apapun kepadaku. Hingga suatu hari kita sedang santai setelah pelajaran berakhir. Mereka semua asik dengan buku dan tugas mereka. Aku baru saja mengenal seseorang yang mungkin bisa mencuri hatiku. Dan cerita ini dimulai. Diana, kamu loh tugas banyak malah main HP aja terus. Kucing terus, sumpah. Jadi ya, kamu gak punya pacar ya? Makanya aku punya pacar. Biar malam gue ada yang nemenin, ada yang ngasih makan. Jomblo sih. Terus kamu gak mikirin tugasnya gampang, nanti aku bisa. Diana, mau jadi apa nanti kamu? Mau jadi orang yang paling bahagia sama pacarku. Kenapa? Yaudah lah, aku mau mulai ini. Pacarnya sih kok. Mau sama nanti ya. Kemana? Ayo kita aja. Hari ini kita aja. Ayo. Semenjak aku dekat dengannya, hari-hariku berubah. Aku jadi sering berbohong dengan para sahabatku. Entah apa yang aku pikirkan, hingga hal yang tak seharusnya aku lakukan terjadi. Mereka yang terbaik. Udah kalian saksikan video ini. Udah, ini video tentang apa? Pergaulan bebas. Sebelum Ibu menjelaskan tentang pergaulan bebas, ada nggak hikmah yang bisa kalian ambil dari video ini? Ada. Apa? Ya, jangan berpacaran. Kemudian tujuan dari pembelajaran itu sendiri yaitu ya. Menurut pendapatmu setelah melihat video tadi, mengapa pergaulan bebas dan perbuatan zina dapat merusak harkat dan martabat manusia? Kenapa? Karena zina dilakukan tanpa adanya ikatan pernikahan yang menghalalkan manusia untuk melakukannya, dapat menimbulkan ketidakjelasan keturunannya karena dapat menyebabkan banyak permasalahan kesehatan seperti HIV, karena dapat merusak masa depan seseorang, dan dapat menyebabkan hubungan keluarga seperti suami istri dan hubungan anak dengan orang tua menjadi rusak. ya. Kemudian tujuan dari pembelajaran tentang pergaulan bebas ini yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian pergaulan bebas dan zina berdasarkan surat Al-Isra ayat 32. Nah, sekarang apa pengertian dari pergaulan itu sendiri? Coba, apa pergaulan? Apa yang dimaksud dengan pergaulan? Ya, pertemanan. Pergaulan adalah interaksi antara satu individu atau lebih dengan individu lainnya, antara satu individu maupun kelompok dengan kelompok, itu namanya pergaulan. Kemudian bebas. Ada yang tahu nggak apa bebas?
Ya, tanpa batas, tanpa ada hubungannya pernikahan, tanpa melanggar norma-norma adat dan syariat, ya. Kemudian berarti pergaulan bebas yaitu pergaulan yang didasari dari pertemanan antara satu individu maupun kelompok yang melanggar norma-norma agama. Itulah pergaulan bebas. Nah, mari kita saksikan video tentang pergaulan bebas. Coba kalian saksikan ya. Jangan ada yang di skip. Tonton, nanti Ibu tanya pertanyaan tentang pergaulan bebas. Pergaulan bebas dan semua perbuatan yang dapat menarik perzinahan dilarang oleh Islam. Perbuatan tercela ini akan mengakibatkan hancurnya kehidupan pribadi dan merusak tatanan kehidupan masyarakat. Lebih dari itu, pelakunya akan dikucilkan oleh masyarakat dan mendapat laknat dari Allah dan Rasul-Nya. Islam tidak melarang bergaul dengan banyak orang, tetapi Islam menganjurkan bergaul dengan teman dan sahabat yang berakhlak mulia. Menurut Islam, pergaulan harus ada zina muhsan dan zina gairu muhsan. Kalau muhsan apa? Yang sudah pernah menikah. Kalau gairu muhsan? Ya, gampang sekali untuk ingat. Gairu berarti belum ya. Kalau bahasa Arabnya gairu itu belum. Kemudian sekarang kan baru-baru ini heboh dengan apa ya? Kaum gay ya. Apa itu zina apa bukan? Zina. Bahkan itu kaum Nabi Lut ya, itu zina. Bukan berarti zina itu cuma perempuan dan laki-laki. Bukan berarti orang yang sudah menikah ya. Laki-laki sesama laki-laki juga berzina. Kalau yang perempuan apa namanya? Lesbi. Apalagi sekarang ada yang namanya kaum LGBT. Nah, kemudian kan di video tadi cara menghukum orang berzina bagaimana? Kemudian bagaimana kalau cara menghukumnya laki-laki sesama laki-laki? Dicambuk juga ya? Ya, dicambuk juga. Apalagi kita Nangro Aceh Darussalam. Pernah nggak kalian lihat dicambuk? Pernah ya? Itu salah satunya. Kemudian ada yang dilempar batu. Udah? Coba kalian tulis. Menurut pendapat kalian, peran siapa yang berpenting ke dalam supaya zina ini tidak terjadi? Yang pertama, peran yang sangat penting. Keluarga. Kenapa keluarga sangat berperan penting dalam menghindari zina? Ya, yang pertama dari lingkungan ke keluarga, apalagi keluarga yang broken home ya. Keluarga yang broken home itu kebanyakan ujung-ujungnya anaknya juga broken ya. Kurang pengawasan dari orang tua.
Karena tarbiyah pertama itu yaitu dari keluarga. Bagaimana cara dia mengajari? Mungkin anaknya nggak pernah diberikan ilmu agama ya. Ilmu agama. Sekarang anak sekolah TK aja sudah dibekali dengan ilmu agama. Mana yang boleh disentuh, mana yang tidak. Ya. Kemudian kita akan membagi kelompok ya tentang larangan berzina. Ini ada apa? Baik berupa poster. Coba tolong diberikan ke sana. Ya, ini poster. Kalian bisa mengambil kesimpulan dari poster ini. Kalau dalam video tadi ada yang namanya nanti bisa terjangkit penyakit apa? HIV, AIDS ya. Dan itu bisa membawa dampak buruk bagi kita sendiri, keluarga dan lingkungan. Ketika Allah memberi kita musibah, maka siapa yang bencana? Berbuat satu orang. Tetapi siapa yang kena? Semua ya. Makanya ketika ada seseorang mungkin membuat tempat terlarang, misalnya rumah ya, didatangi lawan jenis, istilahnya seperti rumah bordir ya, itu harus ada yang menegur. Karena apa? Ketika dilaknat Allah, maka kita juga yang akan kena dampak ya. Coba tolong diberikan ke sana. Ya, ini poster. Kalian bisa mengambil kesimpulan dari poster ini. Kalau dalam video tadi ada yang namanya nanti bisa terjangkit penyakit apa? HIV. Ya. Dan itu bisa membawa dampak buruk bagi kita sendiri, keluarga dan lingkungan. Ketika Allah memberi kita musibah, maka siapa yang bencana? Berbuat satu orang. Tetapi siapa yang kena? Semua ya. Makanya ketika ada seseorang mungkin membuat tempat terlarang, misalnya rumah ya, didatangi lawan jenis, istilahnya seperti rumah bordir ya, itu harus ada yang menegur. Karena apa? Ketika dilaknat Allah, maka kita juga yang akan kena dampak ya. Jadi coba kalian tulis kesimpulan dan kalian kerjasama, nanti kalian presentasikan ke depan. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang jauhi zina dan pergaulan bebas. Perkenalkan, nama saya Anissa Jaskia. Saya Asyifa Trialuna. Saya Udia Wanang. Saya Tanu Fatalila. Saya Asyifa Wanang.
Seperti yang kita ketahui, yaitu kita harus jauhi zina yang sudah tertulis dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 32 yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Seperti yang sudah terlampir dalam arti ayat tersebut, bahwa zina adalah perbuatan yang paling keji dan yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, jangan pernah coba-coba untuk mendekati zina. Lalu bagaimana cara untuk menghindarinya? Cara menghindarinya dengan cara mendekatkan diri kepada Allah. Kedua, menutup aurat. Ketiga, menghindari hal yang akan mengundang nafsu. Adapun hukuman dan dampaknya yaitu berupa cambuk dan hukuman rajam. Kedua, mendapat murka Allah. Ketiga, mendapatkan siksa yang pedih. Sekian, apakah ada yang ingin bertanya? Coba ditanyakan biar jelas. Es breaking ya, sekali lagi. Bukan es krim, es breaking ya. Ayo kawan-kawan, biar semangat belajarnya. Kita sedikit dulu ya. Iya. Tepuk wow. Kasih W. Kasih O. Kasih W. Wow, keren. Wow, wow, keren. Wow, keren. Pertanyaan saya, sejauh mana kalian mengetahui tentang pergaulan bebas yang ada di lingkungan mungkin dekat rumah kalian atau di sekolah, mungkin ada yang di lingkungan sekolah, rumah, bagaimana kalian mengetahui tentang pergaulan bebas? Dan apakah kalian sendiri melakukan yang namanya salah satu pergaulan bebas? Ya, kalian sendiri pernah nggak terlibat pergaulan bebas? Coba kalian tulis, kemudian kalian mewakili aja per orang, bagaimana pendapat kalian yang kalian pernah alami, apakah kalian pernah melakukan pergaulan bebas? Dalam arti pergaulan bebas di tingkat remaja kebanyakan ya, pacaran. Pernah nggak? Kalau memang pernah, apa keinginan kalian untuk menghindari dari pergaulan tersebut? Ya. Menyimpulkan pembelajaran pada hari ini, yaitu ternyata pergaulan itu bagus, ada bagusnya, ada tidaknya ya. Ketika sebuah pergaulan diletakkan bebas di ujungnya, maka pergaulan itu tidak bagus, tidak baik-baik saja ya. Apalagi sudah ada bebas ya. Ketika seorang siswa, ketika ke sekolah dia menggunakan seragam. Ketika dikatakan ke sekolah menggunakan seragam bebas, itu berarti ada yang memakai pakaian Islam, ada mungkin yang mencolok warnanya, itu berarti sudah tidak bagus. Karena apa? Ketika bisa membedakan antara kasta ya, makanya kenapa di sekolah itu disuruh pakai seragam sama semua, agar tidak membedakan mana orang kaya dan orang miskin. Kadang nyona orang kaya pakai baju set, ya kan? Ketika orang kaya memakai baju yang lebih wow, mungkin orang miskin mungkin baju itu aja ya. Makanya ada perbedaan antara pergaulan biasa dan pergaulan sudah ditambah bebas, itu ada segi negatifnya. Udah, mungkin cukup di sini dulu. Bagaimana? Perintah Allah dan tanda keimanan. Dan juga kita harus menjaga kehormatan, apalagi kita sebagai seorang wanita yang sangat mudah sekali ya terjerumus ke dalam hal-hal yang mendekatkan kita kepada perzinahan. Terima kasih. Yang lain? Yang lain? Nggak ada. Terima kasih. Berarti setidaknya kalian sudah paham apa itu pergaulan bebas dan bagaimana pergaulan yang memang
bisa mendatangkan hal positif, langkah-langkah apa saja ya. Sering-sering mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ini kurasa ya, kalian kan sudah SMA. Banyak anak SMA sekarang mungkin tidak lagi mengikuti pengajian. Ya, banyak yang sudah lupa. Bahkan ada kadang-kadang tidak bisa baca Al-Quran. Ini kejadian di lapangan ya, real. Kalian memang generasi. Nah, kalau kita bacakan surat apa? Surat menghindar dari Dajjal. Coba ambil tuh yang di belakang, mewakili aja. Perasaan ini. Ya, coba dibaca. Udah ya? Coba udah bisa dimulai? Udah, mulai. Udah? Mungkin cukup hari ini pembelajaran kita tentang pergaulan bebas. Udah paham semua sedikit bagaimana itu pergaulan bebas? Sudah. Hikmah apa yang kalian dapat dari pembelajaran hari ini? Coba hikmah kelompok ini apa hikmahnya? Yang pertama yaitu pemahaman materi. Memahami bahwa Islam tidak hanya melarang zina, tetapi juga segala hal yang dapat mendekati perbuatan itu. Sekarang saya tahu cara menjaga diri agar tidak terjerumus dalam pergaulan bebas. Ya. Kelompok ini apa? Bagaimana? Selanjutnya berarti kita akan mempelajari tentang pernikahan dalam Islam. Ya, materi selanjutnya. Pasti tadi tentang pernikahan dini, sekalian pernikahan dalam Islam untuk materi selanjutnya. Ada yang suka nggak tentang materi pernikahan dalam Islam? Suka ya, apalagi setelah tamat SMA, mungkin kalian akan melakukan pernikahan bukan dini ya, karena udah tamat sekolah ya. Nanti kan setelah tamat kuliah, jadi kalian akan melakukan pernikahan dalam Islam ya. Jangan ada yang melakukan pernikahan dini, apalagi pernikahan tanpa restu orang tua itu tidak boleh ya. Ya, udah cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.